Kira-kira pernah nggak kamu bertanya kenapa hewan sekecil dan sekotor kecoak bisa bikin manusia dan seisi rumah teriak panik? Padahal kalau dipikir-pikir mereka nggak punya niat jahat apapun. Mereka cuma lewat, mungkin cari makan atau tempat berlindung. Tapi entah kenapa satu ekor kecoak bisa mengubah suasana rumah jadi seperti film horor. Lucunya, di balik kebencian besar manusia terhadap makhluk ini, kecoak justru punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di seluruh bumi. Tanpa mereka, justru akan ada bencana kecil yang efeknya bisa berantai. Emangnya masalahnya apa? Bukannya kita semua berharap mereka nggak pernah ada? Nah, mari kita coba bahas spesies ini. Bagi sebagian besar orang, kecoak adalah simbol kotor, jijik, atau menjijikkan. Mereka sering dikaitkan dengan saluran air, tempat sampah, atau dapur yang jarang dibersihkan. Tubuhnya yang pipi dan licin membuatnya bisa menyelinap ke celah-celah terkecil sekalipun. Ditambah, kemampuan mereka berlari secepat kilat dan yang paling parah, bisa terbang mendadak saat dikejar. Cukup untuk membuat siapapun termasuk kalian pasti langsung kabur. Kecoak yang masuk di ordo Blattodea memang dikenal sebagai salah satu serangga paling tangguh di planet ini. Ada lebih dari 4.600 spesies yang diketahui, tetapi hanya sekitar 30 spesies yang hidup berdampingan dengan manusia. Sisanya hidup di alam liar, di hutan, di bawah dedaunan, atau di ekosistem yang lembab dan gelap. Ironisnya, justru jenis yang hidup bersama manusia inilah yang menciptakan reputasi buruk bagi seluruh keluarga kecoak di seluruh dunia. Dan ya, reputasi ini nggak datang tanpa alasan. Kecoak rumah bisa membawa bakteri seperti E. coli dan Salmonella karena mereka berjalan di permukaan kotor lalu menjelajah dapur atau makanan kita. Kotoran dan sisa tubuh mereka bahkan bisa memicu alergi serta asma, terutama pada anak-anak. Tak heran kalau manusia berusaha membasmi mereka habis-habisan. Dari semprotan kimia, lem perangkap, sampai jasa pembasmi profesional. Tapi di sisi lain, dunia tidak hanya dihuni oleh kecoak rumah yang menimbulkan masalah bagi manusia. Sebagian besar spesies kecoak hidup di alam dengan sangat damai dan perannya jauh lebih penting dari yang kita kira. Mungkin terdengar aneh, tapi di dunia ekologi, kecoak justru dianggap sebagai petugas kebersihan alami. Mereka membantu memecah bahan organik seperti daun gugur, kayu lapuk, bangkai hewan, bahkan kotoran menjadi partikel kecil yang bisa dikembalikan ke tanah sebagai nutrisi. Proses ini memperkaya tanah dan menjaga siklus unsur hara tetap berjalan. Bayangkan saja kalau semua makhluk pembusuk tiba-tiba hilang. Daun dan sisa organisme mati akan menumpuk, membusuk, dan menciptakan lapisan kotoran organik setebal jalan aspal. Hutan bisa kehilangan kesuburan karena tidak ada lagi makhluk yang mendaur ulang nutrisi. Disinilah kecoak bekerja tanpa pamrih. Diam-diam dia membersihkan dunia dari sisa kehidupan. Selain itu, kecoak juga menjadi makanan penting bagi banyak hewan lain. Burung, kadal, laba-laba hingga mamalia kecil seperti tikus dan musang, mereka semua menggantungkan hidupnya pada serangga ini. Tanpa kecoak, rantai makanan akan terganggu. Bagi sebagian ekosistem, hilangnya kecoak bisa memicu efek domino. Predator kelaparan, populasi serangga lain melonjak tak terkendali, dan keseimbangan alam pun ikut goyah. Kecoak termasuk veteran kehidupan di bumi. Fosilnya sudah ditemukan sejak lebih dari 300 juta tahun yang lalu, jauh sebelum dinosaurus mendominasi planet ini. Itu artinya kecoak telah melewati masa-masa paling berat dalam sejarah bumi, dari kepunahan massal, perubahan iklim ekstrim, hingga zaman es. Tubuh mereka dirancang untuk bertahan. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan, menahan nafas selama 40 menit, dan bahkan tetap bertahan beberapa waktu ketika kehilangan kepalanya karena sistem saraf mereka tersebar, bukan terpusat di otak seperti manusia. Inilah yang membuat kecoak sering dijuluki makhluk yang paling sulit untuk dimusnahkan. Namun ketahanan luar biasa ini bukan sekedar anomali alam. Ia adalah hasil evolusi panjang di mana hanya spesies yang bisa beradaptasi paling cepat dan bertahan. Dan disinilah kecoak mulai unggul. Mereka bisa menyesuaikan diri hampir di mana saja, dari hutan hujan tropis hingga apartemen di tengah kota besar. Kalau dilihat dari sudut pandang ekologis, manusia dan kecoak sebenarnya punya hubungan simbiosis yang aneh. Kita membenci mereka, tapi justru kehidupan manusialah yang menciptakan dalam tanda kutip surga bagi kecoak. Kota dengan sampah berlimpah, sisa makanan, dan celah hangat di setiap bangunan, semuanya adalah habitat yang sangat sempurna
bagi para kecoak. Kecoak rumah seperti Periplaneta americana atau Platella germanica sebenarnya hanyalah sebagian kecil yang belajar beradaptasi dengan manusia. Mereka berevolusi untuk memanfaatkan lingkungan buatan manusia, sama seperti tikus dan burung merpati. Jadi ketika kita menyalahkan kecoak karena menyerbu dapur, secara tidak langsung kita sedang menyalahkan pantulan dari gaya hidup kita sendiri. Tapi ada satu sisi menarik, di beberapa budaya kecoak justru dianggap bermanfaat. Di Tiongkok dan Korea misalnya, kecoak pernah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mempercepat penyembuhan luka dan infeksi. Meski terdengar ekstrim, riset modern memang menemukan bahwa tubuh kecoak mengandung senyawa antimikroba yang kuat dari evolusi mereka di lingkungan kotor. Namun tentu saja penggunaannya tetap memerlukan penelitian lebih lanjut agar aman bagi manusia. Lalu dari semua penjelasan itu ada pertanyaan lain. Apa jadinya jika semua kecoak punah? Pertanyaan ini mungkin bikin sebagian orang tersenyum puas. Akhirnya dunia tanpa kecoak. Tapi tunggu dulu, hilangnya kecoak berarti hilangnya salah satu mesin daur ulang alami paling efisien di planet ini. Tanpa mereka, tanah akan kehilangan pasokan unsur hara dari sisa organisme yang mati. Bahkan banyak tumbuhan tidak akan tumbuh subur dan rantai makanan yang lebih tinggi ikut terganggu. Kita juga akan kehilangan salah satu sumber makanan utama bagi banyak spesies kecil di alam liar. Dengan kata lain, punahnya kecoak tidak hanya mengganggu sistem ekologis, tapi juga bisa berdampak langsung pada keseimbangan lingkungan yang ujungnya mempengaruhi manusia. Ironisnya, manusia justru berperan besar dalam menekan populasi kecoak, bukan dengan menghapus seluruh spesies, tapi dengan mengubah lingkungan mereka. Pestisida dan urbanisasi ekstrim bisa memusnahkan ekosistem mikro tempat mereka berfungsi secara alami. Di dunia yang semakin modern, mungkin kita lupa bahwa alam tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa alasan. Bahkan makhluk yang paling kita hindari pun punya peran yang tidak tergantikan. Kecoak adalah pengingat bahwa kebersihan dan keseimbangan tidak datang dari pembasmian, tapi dari memahami sesama spesies. Kita boleh tidak suka, boleh jijik, bahkan boleh panik saat satu ekor tiba-tiba terbang di ruang tamu. Tapi kalau suatu hari kecoak benar-benar musnah dari muka bumi, justru manusia yang akan kehilangan lebih banyak. Mereka bukan simbol kotoran, melainkan bagian dari sistem yang membuat bumi tetap berjalan. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi kenapa kecoak masih ada, tapi bagaimana kalau nanti mereka tidak ada lagi. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.